Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Ini adalah video yang sudah saya rencanakan cukup lama dan alhamdulillah sekarang bisa terlaksana. Sebagai seorang pembaca buku yang jarang baca fiksi, saya itu selalu direkomendasikan untuk membaca bukunya Terelie. Akan tetapi dari zaman Hafalan Sholat di Lisa sampai sekarang serial Bumi, nggak tahu kenapa saya nggak pernah tertarik untuk baca buku-bukunya Terelie. Padahal teman sekosan saya, hampir semua orang-orang yang saya kenal itu pasti pernah baca bukunya Terelie dan mereka selalu merekomendasikan buku Terelie ke saya. Murid-murid sekolah di tempat saya ngajar itu juga ngefans banget sama Terelie. Beberapa di antara mereka itu bahkan sampai yang ngoleksi buku-bukunya Terelie. Dan pernah saya nyoba untuk minjem buku mereka, beberapa itu 2 atau 3 kali, tapi baru halaman pertama, halaman kedua saya udah nggak minat, akhirnya nggak saya lanjutin. Nah, karena saya yakin Terelie ini adalah penulis hebat pastinya ya, kalau nggak hebat nggak mungkin tulisan dia laku sampai bisa sebesar ini namanya sekarang, dan dia juga sangat produktif. Waktu saya googling ternyata dia sudah menulis puluhan buku yang kayaknya nggak bakalan bisa saya baca semua. Maka kali ini saya pengen membuka halaman pertama tiap bukunya Terelie yang masih terbit dan menilainya. Apakah kira-kira saya akan tertarik untuk membaca kelanjutan ceritanya buku Terelie itu? Karena saya ingin ngasih kesempatan kedua untuk buku-bukunya Terelie. Dari hasil pencarian saya, Terelie itu nulis buku banyak banget, hampir 60-an lebih ya kalau nggak salah. Jadi buku-buku yang akan saya nilai di sini adalah buku-buku fiksinya, karena Terelie juga sempat nulis non-fiksi, dan buku-buku yang bentuknya serial, kayak misalnya serial Bumi, terus ada beberapa yang lain lah ya, saya nggak terlalu paham, itu kan banyak bukunya, itu akan saya ambil buku pertamanya aja. Jadi dari semuanya itu saya cari yang ada di Google Playbook, karena saya nggak punya buku-buku fisiknya. Nah, kita akan lihat halaman pertamanya. Sebenarnya saya pengen nilainya itu dari kalimat pertama, cuma berdasarkan pengalaman saya yang baca 2 atau 3 bukunya terus saya nggak tertarik, kayaknya satu kalimat itu nggak akan cukup untuk bikin first impression yang memadai untuk saya menilai bukunya Terelie ini. Perankingannya nanti saya akan buat 5 jenjang, dari yang paling membuat saya tertarik untuk baca sampai yang paling tidak menarik. Yang pertama saya buat penilaiannya itu iconic, itu adalah halaman pertama yang menurut saya mungkin nanti akan selalu terngiang-ngiang, yang quotable, yang bikin saya langsung penasaran, wah apa ini ceritanya, kayak gitu. Karena banyak buku-buku yang saya baca itu langsung kayak ngasih punchline gitu sejak halaman pertama. Jadi mudah-mudahan nanti ada bukunya Terelie yang kayak gitu. Nah, di bawahnya adalah interesting. Ini adalah penilaian untuk halaman pertama yang menarik gitu ya. Dia bagus banget tapi nggak sampai bikin saya terngiang-ngiang, nggak bikin saya pengen langsung mengutip kata-katanya terus saya post di sosial media gitu, enggak. Cuma itu, dia bagus banget, menarik, dan bikin saya bener-bener penasaran sama jalan ceritanya nanti kayak gimana. Kemudian di bawahnya adalah informatif, ya sesuai dengan namanya. Penilaian ini adalah untuk buku-buku yang ngasih informasi cukup, ngasih gambaran kira-kira bakal kayak gimana sih cerita dari buku ini. Kemudian yang keempat, run of the mill, ya seperti namanya juga, ini adalah halaman pertama yang mungkin kesannya nanti akan ya biasa aja gitu, nggak ada yang spesial. Dan yang terakhir, not going to read. Ini adalah penilaian untuk buku-buku yang menurut saya ya udah nggak akan saya baca. Nah, sebelum kita mulai, saya mau disclaimer dulu. Ini tujuannya ya cuma buat seru-seruan aja, bukan bermaksud untuk menjudge Terelie atau gimana-gimana. Karena ya sekali lagi saya percaya Terelie itu pasti penulis hebat, cuma nggak tahu kenapa kok saya sampai hari ini masih belum punya minat untuk baca buku-bukunya dia. Dan sebenarnya dengan bikin video ini
tujuan saya juga adalah berharap supaya saya menemukan bukunya Terelie yang ingin saya baca. Langsung aja kita mulai dari yang pertama. Ini daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Oke, halaman, wow, covernya bagus banget ya. Kayaknya dulu nggak kayak gini covernya. Ini dulu teman sekosan saya punya novel ini, tapi itu tadi. Oke, halaman pertama. Dia bagi malaikat bagi keluarga kami, merengkuh aku, adikku, dan ibu dari kehidupan jalanan yang miskin dan nestapa, memberikan makan, tempat berteduh, sekolah, dan janji masa depan yang lebih baik. Dia sungguh bagi malaikat bagi keluarga kami, memberikan kasih sayang, perhatian, dan teladan tanpa mengharap budi sekalipun. Dan lihatlah, aku membalas itu semua dengan membiarkan mekar perasaan ini. Oke, ini beneran ya ini halaman pertamanya? Oh, baiklah. Tapi nggak apa-apa deh, saya anggap ini halaman pertamanya. Karena kalau baca buku pasti akan mulai dari sini kan ya. Cukup menarik kalau dinilainya dari paragraf pertama ini. Agak misterius ya kalimatnya. Bisa bikin interpretasi macam-macam kita waktu bacanya. Kayaknya, mana covernya? Oh ini malah paling bawah. Saya akan taruh di sini. Dia itu menarik tapi menurut saya nggak sampai ke poin yang ikonik yang bener-bener wah gitu. Cuma ini interesting. Kita lanjutin dulu sedikit. Oh, jadi tokoh utamanya nih kayaknya perempuan ya. Oke, baiklah. Seru ya ternyata. Kenapa saya dulu nggak mau baca buku ini ya? Baiklah, ini buku pertama. Permulaan yang menyenangkan. Kita lanjut ke buku yang kedua. Ayahku bukan pembohong. Kita lihat Zaz dan Kon. Aku berhenti mempercayai cerita-cerita ayah ketika umurku 20 tahun. Maka malam ini, ketika ayah dengan riang menemani anak-anakku, Zaz dan Kon menceritakan kisah-kisah hebatnya pada masa mudanya, aku hanya bisa menghela napas tidak suka. Oke, agak rumit ya. Kalau dinilai dari dari kalimat pertama, ini benar-benar langsung straight to the point bahwa si tokoh utama ini nggak suka sama ayahnya. Sepertinya dia punya trauma masa lalu di usia 20 tahun ini sampai di titik dia nggak mau ayahnya terlalu deket sama anak-anaknya. Jelas ini informatif banget, tapi apakah ini sampai pada tahap yang interesting? Nggak tahu kenapa menurut saya nggak ya. Sebenarnya ini adalah, sepertinya ini adalah sebuah cerita yang akan sangat relate untuk banyak orang, termasuk saya sendiri juga. Kayaknya kita semua pasti punya hubungan yang sulit ya dengan orang tua kita, terutama ayah. Cara penyampaiannya ini cukup lugas, cukup tegas. Kita akan lihat nanti. Kayaknya ya berdasarkan penilaian pertama ini, dia memberikan informasi yang cukup tentang garis besar cerita yang akan disampaikan di buku ini. Kita lanjut. Negeri para berdebah ini deh. Pesawat berbadan besar yang kutumpangi melaju cepat meninggalkan London. Penerbangan ini non-stop menuju Singapura. Gadis dengan rambut dikucir dan seperangkat touchscreen di tangan berisi coret-coret daftar pertanyaan tersenyum gugup di kursi berlapis kulit asli di sebelahku. Aku sedang tidak berselera untuk tersenyum, cukup menyeringai menatapnya datar. Kalau dilihat dari judul episode 1, kemudian dari judul novelnya itu sendiri, saya bisa simpulkan kalau novel ini akan membahas tentang dunia perpolitikan. Jadi bisa jadi si tokoh utamanya ini adalah tokoh politik atau tokoh penting dalam dunia politik, apapun itu perannya, dan dia mau diwawancara. Apakah ini menarik? Sebagai mantan mahasiswa politik, seharusnya ini menarik, tapi agak klise gitu ya menurut saya. Kayaknya saya jadi agak klise ya tentang orang sibuk yang mau diwawancara berkali-kali batal, bikin janji sampai-sampai harus wawancaranya ya di tempat dimana aja yang bisa mereka lakukan. Ya menurut saya ini klise sebenarnya, jadi nggak apa-apa ya saya taruh di sini. Penasaran banget pengen dapat yang ikonik nih. Lanjut. Oh, mungkin kita ke buku yang paling populer, Bumi. Namaku Raib. Ya, saya sudah tahu. Karena kamu ada di mana-mana, Raib. Aku murid baru di sekolah, usiaku 15 tahun, SMA berarti harusnya ya. Aku anak tunggal perempuan. Oh, saya baru tahu kalau kamu perempuan. Untuk remaja seumuranku, tidak ada yang spesial tentangku. Aku berambut hitam, panjang dan lurus. Aku suka membaca dan mempunyai 2 ekor kucing di rumah. Oke, berdasarkan halaman pertama, saya bisa pastikan kalau ini middle grade ya, memang ya. Baiklah. Atau memang Terelie itu memang bikin buku-buku middle grade nggak sih? Kurang paham juga, tapi jelas ini menurut saya hanya pada tahap informatif. Padahal saya berharap dia akan ngasih sesuatu yang
Baiklah, Bumi, oke, informatif. Ini bukunya udah berapa ya ngomong-ngomong? Selanjutnya saya pengen balik oke, ini adalah versi asli ya, tanpa editan. Mudah-mudahan halaman pertamanya nggak diedit. Kisah ini tentang Jim yang sejak kecil amat percaya setiap kehidupan ditakdirkan memiliki satu cinta sejati. Itu berarti sebenarnya hampir dari seluruh kita memiliki cerita yang sama. Hanya saja kisah ini menjadi berbeda dengan kepunyaan kita ketika Jim tak kunjung menyadari bahwa cinta adalah kata kerja. Dan sebagai kata kerja, jelas ia membutuhkan tindakan-tindakan, bukan sekedar perasaan-perasaan. Ini kita udah berapa buku sih? 1, 2, 3, 4. Atau mungkin memang gaya ceritanya Terelia tuh begini ya. Di awal dia ngasih pengantar yang sifatnya informatif, perkenalan dulu, baru nanti di bab-bab berikutnya baru dia akan masuk ke konflik dan seterusnya. Oke, saya mau kasih kesempatan lagi. Hari itu Senin tanggal 7 Juli, ratusan tahun silam. Baiklah, dia tidak informatif. Apakah menarik? Menurut saya enggak. Apa ya, saya taruh di sini. Harga sebuah percaya sudah. Menurut saya enggak menarik, enggak cukup informatif juga. Memang kata-katanya bagus gitu, cuma buat saya ini bukan sesuatu yang baru. Kita akan masuk ke genre komedi ya, kalau nggak salah Gogons ini, James and Incredible Incidents. Ini juga unedited version. Mereka awalnya berenam, dipertemukan tak sengaja oleh takdir huruf pertama. Bertabiat laksana bumi dan langit, berperangai bagai saputan pelangi. Bersahabat sejak sekujur tubuh kotor bau keringat, digebuki senior kampus kala ospek 6 tahun silam. Iya, kayaknya memang ini adalah ciri khas Terelie, dan mungkin karena ciri khasnya ini enggak sesuai dengan selera saya, makanya kenapa berapa kali saya nyoba untuk baca bukunya Terelie ini, saya jadi nggak tertarik gitu. Oke, ini cukup informatif. Dari judulnya kita bisa tahu ya, ini pasti akan jadi serial komedi. Kemudian 6 orang berteman, mereka adalah mahasiswa dan seterusnya. Ya, buat saya nggak ada yang sesuatu yang baru yang bikin saya pengen tahu apa yang akan terjadi sama mereka. Jadi The Gogon serial ini saya masukkan ke informatif. Ya udahlah, informatif aja lah ya, karena saya suka sebenarnya sama buku komedi. Saya suka banget sama Lupus karya Hilman, terbit tahun 90-an. Kapan Gramedia terbitin lagi, please? Saya pengen baca ulang Lupus. Oke, kita akan ke ini, Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah. Covernya bagus banget, prolog. Oke, nggak apa-apa, kita mulai dari prolog ya. Aku mengeluarkan nada kecewa, pindah bertanya pada ibu. Iya memang. Oke, saya walaupun ini tentu saja ini sekedar asumsi ya, saya mulai menyimpulkan bahwa memang ciri khas gaya penulisannya Terelia itu memang kayak gini. Nggak tahu kenapa ini nggak ngasih gambaran apa-apa menurut saya tentang buku ini. Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah. Apakah Burno ini nanti akan ketemu sama perempuan Tionghoa atau gimana? Di blurbnya terus terang saya kurang suka dengan penulisan sinopsis yang misterius. Saya prefer baca sinopsis yang ngasih tahu ini tentang apa, tokohnya siapa aja. Kalau dilihat dari sinopsisnya kan ya kayak gini ya, dia berusaha untuk bikin sinopsis yang misterius, jadi nggak ngasih gambaran apa-apa. Buat orang lain mungkin ini akan menarik ya, justru menantang, tapi buat saya kurang gitu. Buat saya ini kurang. Halaman pertamanya nggak membuat saya tertarik sama sekali. Saya taruh di sini. Oke, kita lanjut aja. Berikutnya Sunset dan Rosie. Oke, Sunset bersama Royce. Di Google saya nemunya Sunset dan Rosie ya, tapi udahlah. Mawar biru untuk Rosie, ya kan, Rosie benar. Aku tahu di tempat kalian saat membaca cerita ini mungkin sedang siang, sore, atau boleh jadi malah malam hari. Di tempatku ketika memulai cerita ini juga sebenarnya sedang senja. Pukul 17, matahari beranjak tenggelam di kaki cakrawala yang sayangnya tidak terlihat karena terhalang gedung-gedung tinggi. Hanya semburat kemerahan berpadu dengan coklatnya langit kota terlihat memantul dari kaca-kaca raksasa, lempengan logam dan tiang beton pencakar langit. Di sini kayaknya
dia berusaha untuk ngasih narasi dulu ya, narasi dulu tentang situasinya. Kemudian, nah di sini nih halaman berikutnya baru ada pengenalan sama karakter-karakternya. Ini tentang Rosie dan Nathan berarti. Tapi sesuai dengan judul video kita, kita akan menilainya hanya dari halaman pertama. Dia nggak ngasih informasi apapun, cuma gaya bahasanya bolehlah saya bilang ini menarik. Walaupun di sini nggak disebutkan siapa tokohnya, tapi kita bisa ngerasain di sini suasana hati si tokoh ini yang kayaknya agak-agak kosong gitu ya. Kalau misalnya divisualisasikan, ini bagus lah untuk jadi intro film-film romance gitu. Jadi Sunset bersama Rosie saya mau taruh di informatif enggak, tapi biasa aja juga enggak. Menarik nggak ya? Oke lah, menarik karena saya suka narasinya, karena saya termasuk pembaca yang cukup emosional. Ya lah, bolehlah interesting. Berikutnya serial Anak-anak Mama. Ini agak membingungkan ya. Buku pertamanya ini yang anak spesial atau anak kuat. Kalau di sini sih saya ngasih covernya yang si anak kuat, tapi kayaknya kalau dilihat dari timeline penerbitannya, yang pertama itu yang si anak spesial. Jadi yaudahlah ya, kita mulai dari si anak spesial aja. Ini tentang Burlian. Kau sejak dilahirkan memang sudah berbeda, Burlian. Spesial. Dulu waktu mama baru mengandung kau beberapa minggu, setiap malam dari pohon besar belakang rumah selalu terdengar suara burung berisik, berceloteh tidak henti-henti. Suaranya kadang-kadang melenguh nyaring, kadang-kadang berteriak seperti memanggil sesuatu, dan lebih sering lagi seperti meratap sedih tidak berkesudahan. Gimana ya? Menurut saya ini nggak informatif, nggak menarik, tapi juga nggak jelek-jelek banget sih. Mungkin saya akan taruh di sini aja. Saya pengen banget loh ada 1 atau 2 gitu yang di sini. Selanjutnya kita baca Rindu. Ini juga bestseller banget kayaknya ya, si Rindu ini. Rindu Terelie. Cerita ini bermula pagi hari di tanggal 1 Desember 1938. Oh, jadi ini mungkin fiksi sejarah, salah satu tahun bersejarah. Saya langsung tertarik. Subjektif banget nih berarti penilaiannya, tapi yang namanya review itu memang subjektif ya, memang nggak ada review yang objektif. Baik, saya langsung tertarik nih baca Rindu. Nggak ikonik sih memang ya, karena dari kriteria yang saya bikin tadi itu kan, kalau ikonik itu harusnya yang benar-benar bikin saya terngiang-ngiang, yang tulisannya bisa saya kutip, saya langsung taruh di sosial media. Ini enggak sih, nggak sampai ke situ, cuma saya langsung tertarik. Tapi kalau dari feel-nya di sini sih harusnya. Nggak apa-apa lah, Rindu masuk ke sini. Mungkin suatu saat saya akan baca, kayaknya di perpustakaan sekolah ada. Kemudian berikutnya Pergi. Nah ini juga saya agak ragu nih. Pergi ini kan duologi ya, jadi saya anggap Pergi ini yang pertama ya, walaupun nggak tahu sih saya juga yang mana yang duluan, pulang dulu apa pergi dulu. Tapi logikanya ya harusnya pergi dulu baru bisa pulang gitu kan. Oh, langsung hantu masa lalu. Jadi sebenarnya dia tentang apa? Saya harus baca sinopsisnya. Tentang menemukan tujuan, kemana hendak pergi, melalui kenangan demi kenangan masa lalu, pertarungan hidup mati, untuk memutuskan mana langkah kaki akan dibawa. Udah, gitu aja. Oke, lanjut. Selamat tinggal. Emang sekarang buku fiksi juga harus ada tulisannya begini ya? Bab 1 namanya Sintong. Beneran deh, memang gaya penulisannya Terelie berarti seperti ini. Iya kan? Oke, informatif. Anggap saja tokoh utamanya adalah Sintong, seorang penjaga toko buku. Dan sebagaimana biasanya tokoh-tokoh utama dikenalkan di awal, ya kehidupan yang biasa saja, kemudian sesuatu terjadi padanya. Saya anggap informatif. Rembulan tenggelam di wajahmu, 767 halaman. Wow. Oke, menurut saya ini informatif lah ya, informatif. Dia menggambarkan suasana di mana cerita ini bermula. Mungkin belum ada pengenalan tokoh, cuma
Oke, dari sekian buku yang sudah saya baca, halaman pertamanya ini memang ya sudahlah, memang begini gayanya Terelie. Tapi memang kalau saya bisa membayangkan pasti banyak orang yang akan suka dengan karya-karyanya Terelie, karena ini memang gaya-gaya penulisan yang memang banyak yang suka. Tentu saja wajar kalau memang banyak yang suka. Kalau saya sendiri memang termasuk orang yang banyak maunya, jadi ya gitu deh. Apakah ini informatif? Buat saya enggak, jadi mungkin saya akan taruh di sini. Biasa aja. Berikutnya, apa tadi yang belum? Tentang kamu, ini juga wow, bestseller banget ini. Kita buka halaman pertama. Ini sama kayak apa tadi? Negeri Para Berdebah ya. Oke. Itu kan sama dia ininya deskriptif gitu ya, narasinya jelasin setting, terus baru habis itu masuk ke karakter. Kayaknya cepet aja ya sinopsisnya deh. Cinta memang tidak perlu ditemukan, cintalah yang akan menemukan kita. Terima kasih. Kayak gini sinopsisnya, misterius, buat yang suka dimisteriusin. Ini tentu saja sangat menarik, cuma ya lagi-lagi karena saya banyak maunya, menurut saya no. Berikutnya, dia adalah kakakku. Ini kayaknya dulu judulnya bukan ini ya? Iya kan? Ini yang dulu sempat dibikin film, kalau nggak salah kan Nirina Zubir itu. Kalau salah tolong kasih tahu. Langsung menyerang seperti si mamanya siapa tadi, Burlian, langsung kepada konflik. Mungkin saya akan taruh di sini karena cukup informatif, walaupun dia tadi sama ya kayak Burlian tadi, cuma di awal dia tuh langsung ngasih konflik gitu, karena memang juga lebih panjang ininya kan. Yang bisa saya baca, kalau Burlian tadi kan kayak cuma satu paragraf terus 4 baris, kalau ini kan lebih panjang, jadi saya bisa lihat oh jadi konfliknya tuh masalahnya si kakak mungkin ya sakit keras, kemudian dia pengen adik-adiknya pulang kampung gitu. Jadi ini cukup informatif. Berikutnya hujan. Nah ini juga aduh, ada berapa banyak orang yang merekomendasikan buku ini ke saya. Hujan, tentang persahabatan, tentang cinta, tentang perpisahan, tentang hujan, tentang melupakan. Covernya ya luar biasa. Ruangan 4x4 meter persegi itu selintas terlihat didesain terlalu sederhana untuk sebuah ruangan paling mutakhir di kota ini. Padahal ruangan itu berteknologi tinggi dan berperalatan medis paling maju. Teknologi terapinya tidak pernah dibayangkan manusia sebelumnya. Apakah informatif? Iya, ini informatif menurut saya. Apakah menarik? Cukup menarik ya. Ya sekali lagi ya, selera itu memang nggak bisa, kadang-kadang memang nggak bisa dijelaskan. Dari halaman pertama ini saya langsung tertarik untuk pengen tahu gitu, ini apa nih yang terjadi, ini siapa, ini gimana, kayak gitu. Walaupun kalau dari narasinya, gaya ceritanya ini sama aja gitu kayak buku-buku yang lain, cuma ya itu tadi saya cukup tertarik. Ini saya pengen tahu ini tentang apa gitu. Jadi baiklah hujan, kamu masuk ke sini. Kemudian yang terakhir ini kayaknya seru nih dilihat dari covernya nih. Ini kayaknya novel pertamanya Terelie ya, Hari-Hari Kontemplasi. Pernahkah kalian masuk ke dalam hutan di malam hari ketika dingin dan gelapnya malam dipenuhi oleh suara beribu jangkrik, dengking serangga, burung hantu, dengusan moncong babi, languhan kera malam, dan teriakan berpuluh-puluh makhluk malam lainnya? Jika pernah, maka bayangkan ketika tiba-tiba entah oleh kekuatan apa seluruh bunyi-bunyian itu seketika terdiam, menyisakan kesunyian mistis yang menggantung di udara. Apa hubungannya aku sungguh mencintaimu dengan malam-malam di hutan? Bayangan saya kalau dari covernya yang saya temukan di Google ini,
harusnya ini agak komedi ya, tapi setelah baca halaman pertama saya jadi nggak yakin ini komedi atau romance atau apa. Kayaknya nope, nggak ada ketertarikan sama sekali. Agak mengecewakan sih hasilnya menurut saya, cuma akhirnya saya jadi tahu kenapa kok waktu saya nyoba untuk baca bukunya Terelie dulu, saya bahkan udah lupa buku apa yang saya coba baca waktu itu. Saya nggak lanjut karena ya ternyata gaya penulisannya yang bukan selera saya gitu. Dan dari sini saya jadi ada beberapa pilihan kan, Rindu, Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, Sunset dan Rosie, terus Hujan. Kemungkinan saya akan baca, mudah-mudahan ada kesempatan untuk baca, dan siapa tahu setelah baca nanti saya akan benar-benar suka sama buku-bukunya Terelie. Dan itu tadi videonya, ini menyenangkan banget sih menurut saya. Mudah-mudahan ini cukup menghibur buat kalian, dan kalau misalnya kalian ada yang mau ngasih bocoran sinopsis dari buku-buku yang menurut saya not going to read tapi menurut kalian bagus, please kasih tahu sinopsisnya ya di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti saya juga tertarik untuk bacanya. Buat kalian penggemar beratnya Terelie, please jangan hujat saya. Mudah-mudahan video ini menyenangkan untuk ditonton walaupun mungkin gak bermanfaat juga. Dan terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.